Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sistem pengelolaan keuangan negara. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Ruang lingkup sistem pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Keuangan Negara, ruang lingkup keuangan negara meliputi yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara. Yang keempat, pengeluaran negara. Yang kelima, penerimaan daerah. Yang keenam, pengeluaran daerah. Yang ketujuh, kekayaan negara daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara maupun daerah. Yang kedelapan, kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah atau kepentingan umum. Dan yang terakhir adalah kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Yang selanjutnya, pejabat perbendaharaan. Peran dan wewenang pejabat perbendaharaan dalam pelaksanaan anggaran sangat menentukan keberhasilan suatu pelaksanaan anggaran di suatu satuan kerja. Pemahaman akan tugas dan wewenang terhadap masing-masing pejabat perbendaharaan harus dipahami secara benar untuk menghindari atau meminimalisasi potensi terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawab pejabat perbendaharaan pada suatu satuan kerja. Seperti yang kita ketahui, pejabat perbendaharaan adalah pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pendatanganan surat perintah bayar, bendahara umum negara, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran. Pejabat pengguna anggaran di posisi teratas ada pengguna anggaran yaitu menteri atau pimpinan lembaga. Terus di bawahnya ada 4 bagian yaitu kuasa pengguna anggaran yaitu kepala staker, penanggung jawab kegiatan yang dimana untuk pembuatan komitmen. Terus ada penguji SPP untuk penandatanganan SPM, dan keempat ada bendahara pengeluaran. Selanjutnya struktur organisasi pengelolaan keuangan, di mana presiden yang berada di posisi teratas, terus di bawahnya ada 2 yaitu menteri selain menteri keuangan dan juga menteri keuangan sendiri. Terus di bawah menteri selain menteri keuangan ada staker atau kuasa pengguna anggaran, dan Menteri Keuangan sebagai bendaharawan umum. Di bawahnya ada kuasa bendaharawan umum. Selanjutnya, dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Selanjutnya, mekanisme pencairan anggaran. Pencairan dana dapat dilakukan hanya dalam waktu 1 hari, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Peraturan 66/PB tahun 2005, yaitu pasal 13 butir kedua yang berbunyi, penerbitan surat perintah pencairan dana wajib diselesaikan oleh KPPN dalam batas waktu yang paling lambat 1 hari kerja setelah diterima SPM secara lengkap. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK 05 tahun 2010, surat perintah membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan atau digunakan oleh kuasa pengguna anggaran atau pejabat penandatanganan SPM untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. Selanjutnya, definisi dan gambaran umum BLU atau Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum atau Public Service Agency adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa
yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya ini didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Dasar hukum BLU ini adalah dalam pasal 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau BLU. Lingkup keuangan BLU. Dengan pola pengelolaan keuangan BLU, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang atau jasa. BLU juga diberikan kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional PNS serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Kemudian selanjutnya, Dewan Pengawas BLU bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLU oleh pejabat pengelola BLU mengenai pelaksanaan rencana bisnis dan anggaran, rencana strategis bisnis jangka panjang, dan ketataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan selanjutnya yaitu Dewan Pengawas BLU di lingkungan pemerintahan pusat berkewajiban. Yang pertama yaitu mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan saran kepada menteri atau pimpinan lembaga dan menteri keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan BLU. Dan yang kedua, memberikan pendapat dan saran kepada menteri atau pemimpin lembaga dan menteri keuangan mengenai rencana bisnis dan anggaran yang diusulkan oleh pejabat pengelola BLU. Ketiga, melaporkan kepada menteri atau pimpinan lembaga dan menteri keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU. Dan keempat, memberikan nasihat kepada pejabat pengelola BLU dalam melaksanakan pengurusan BLU. Dan yang terakhir, kelima, yaitu Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada menteri pimpinan lembaga dan menteri keuangan secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.